Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini Miss akan membuat sebuah video pembahasan soal yang tidak sempat kita bahas waktu di kelas kemarin, yaitu at-tadribatul ammah atau evaluasi bab 2 dari halaman 41 sampai 43. Latihan soal ini nanti akan keluar di ujian akhir sekolah atau UAS nanti. PAS maksudnya. Nanti ini akan keluar di PAS ya. Oke, silakan disimak baik-baik. Ikhtar al-ijabah as-sahihah minal ajwibah at-taliyah. Pilihlah jawaban yang benar dari jawaban-jawaban di bawah ini. Ar-raqmul awwal. Ya'ishul insanu sa'idan fi hayatihi idza tawaffara. Ini dari teks yang halaman cek dulu. Halaman 25. Kalian bisa lihat di halaman 25 teks yang sudah kalian artikan waktu itu presentasi kelompok. Yang artinya adalah al-insanu, ya'ishu al-insanu, manusia itu bisa hidup sa'idan dengan bahagia fi hayatihi pada kehidupannya jika terdapat apa? Jawabannya adalah yang jim ya. As-sihhatu wal amnu wal ghidha, kesehatan, keamanan dan makanan. Insya Allah kalau ada as-sihhah wal amnu wal ghidha, ya'ishu al-insanu sa'idan, mereka akan hidup dengan bahagia. Walan ar-raqmul tsani. Indama ta'ishul biladu fi amnin wa salamin yatahaqqaqu al-istiqrar. Al-muradif minal kalimati ta'ishu huwa. Kita langsung lihat saja ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah dari sini. Al-muradif minal kalimah ta'ishu. Al-muradif, ingat ya, ini adalah kata yang sering sekali keluar di pertanyaan bahasa Arab. Al-muradif. Al-muradif bermakna persamaan. Jadi persamaan dari kata ta'ishu adalah, tadi di nomor 1 ada kata ta'ishu, yang artinya adalah kehidupan. Nah, di sini pilihannya itu semuanya sama, yaitu adalah hayya atau kehidupan juga. Nah, tinggal kita pilih depannya itu yang mana. Karena ta'ishu itu diawali dengan kata ta, yang artinya berarti dia ada penambahan dhamir, maka kita pilih juga yang diawali oleh kata ta. Berarti jawabannya adalah yang ba, tahya. Karena muradifnya ta'ishu adalah tahya, berarti yang ba ya. Selanjutnya nomor 3. Idza nadharna ila kharitatil alami al-yawm wajadna anna duwala salah satu aqsamin. Duwalun fiha amnun wa salamun, duwalun la ta'rifu salama, duwalun laysat fi salamin daimin. Al-fiqratu ar-ra'isah fi hadzal nasihiyah. Pertanyaannya adalah di sini. Al-fiqratu ar-ra'isah. Kalau misalnya kita ingin menentukan pokok pikiran pada sebuah kalimat, maka kita harus tahu nih arti kalimatnya. Oke, kita artikan dulu ya. Idza nadharna ila kharitatu alamil yawm, kalau misal jika kita lihat pada keadaan dunia saat ini, wajadna annad dual, kita menemukan bahwasannya ad-dual itu negara. Negara salah satu aksamin, terbagi menjadi 3. Aksam itu terbagi ya. Dualun fiha amnun wasalam, negara yang terdapat amnun, keamanan, wasalam itu kedamaian. Dualun la ta'rifu salam, negara yang tidak mengetahui kedamaian. Dualun laysat fi salamin daiman, dan negara yang tidak pernah merasakan kedamaian sama sekali. Al-fiqratu ar-ra'isah fi hadzal nasihiyah, berarti tentang apa sih teks yang tadi? Kalau kita lihat dari artinya, berarti dia tentang macam-macam ya, macam-macam negara. Berarti kita cari nih, apa sih macam-macam negara bahasa Arabnya? Anwa itu macam-macam. Al-bilad, negara. Al-madinah, kota. Al-qaryati, desa.
Al-hayy, kehidupan. Al-asimah, ibu kota. Berarti yang benar adalah yang alif ya, anwa'ul bilad. Selanjutnya, limadza zadat nisbatul jarimati fil alam. Makna al-kalimat allati tahtahu khattun huwa, kalau misalnya ada kata gini, al-kalimah allati tahtahu khattun, berarti kita lihat yang digaris bawahi, karena ini artinya allati tahtahu khattun, garis bawahi. Berarti yang digaris bawahi apa? Nisbatu. Apa sih artinya nisbatu? Jawabannya adalah prosentasi. Yang jim ya, nisbatu bermakna prosentasi. Wa'an ar-raqmul khamis. Al-ghayatu minal hududi hiya, tujuan dari adanya hukum-hukum atau batasan-batasan adalah melindungi apa dia tuh? Yang alif lihimayati al-mujtama, melindungi masyarakat, lihimayatil balad, melindungi negara, lihimayatil daulah, melindungi negara juga, lihimayatil asimah, ibu kota, atau melindungi yang terakhir lihimayatil qaryah, melindungi desa. Yang cocok adalah yang alif ya, yaitu adalah melindungi masyarakat. Selanjutnya, as-sababu fi intisyari al-jarimah huwa, sebab fi intisyari, tersebarnya al-jarimah, kriminalitas. Huwa, apa sih penyebab dari adanya kriminalitas? Alif, intisyaru faqri wal ju', tersebarnya kemiskinan dan kelaparan. Intisyarun nas, atau tersebarnya manusia, atau intisyaru al-ju', tersebarnya kelaparan saja. Intisyaru al-faqr, tersebarnya kemiskinan, atau intisyaru al-mal, tersebarnya harta. Yang paling cocok adalah alif ya, intisyaru faqri wal ju'. Ar-raqmus sabi', wa ba'da intiha'il harbi al-alamiyati al-ula sanah 1918, al-muradif minal kalimati intihai huwa. Pertanyaannya di sini, al-muradif minal kalimati intihai huwa, tapi di sini ada kesalahan. Kalau tadi kan al-muradif itu artinya persamaan ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di jawabannya itu tidak ada yang benar. Persamaan dari intihai nggak ada di sini. Jadi ini maksudnya adalah lawan kata, yaitu adalah mudad. Ya. Al-mudad maksudnya. Mudad bermakna lawan kata. Al-mudad minal kalimati intihai adalah lawan kata dari kata intihai itu artinya adalah selesai. Berarti lawan katanya adalah memulai, yaitu adalah dal ya, ibtidai. Ar-raqmus samin, wa hiya wasailil i'lam. Al-mufrad minal kalimati wasaili huwa. Al-mufrad, masih ingat ya? Al-mufrad itu adalah kata tunggal dari kata wasail. Berarti wasail ini adalah jamak. Karena dia nggak ada bentukannya, berarti dia jamak taksir. Mufradnya apa? Wasail, karena dia ada sa, hamzah, lam. Kita cari nih yang ada sa, hamzah, lam. Atau yang terdiri dari sa atau lam saja. Kira-kira yang mana? Yang alif enggak ya, karena nggak ada sinnya. Yang ba bisa nih, ada sin dan lam. Yang jim tidak bisa karena cuma sa. Yang dal bisa, sin dan lam. Yang ha nggak bisa ya, karena bukan sin, tapi dia bo. Berarti jawabannya antara ba dan da. Nah, yang paling tepat adalah yang dal. Jadi pakainya tak marbutoh, bukan ha. Jadinya wasilah. Mufrad dari wasail adalah wasilah. Ya. Wal'an ar-raqmul tasi'. Hadhihi al-amthilatu al-ismi illa. Ingat kalau misalnya ada kata illa itu artinya kecuali. Kecuali. Illa bermakna kecuali. Di bawah ini contoh isim. Isim itu apa, Nak? Kata benda. Nah, kata benda itu selalu diawali oleh alif lam atau diakhiri tanwin. Udah ya? Isim atau kata benda itu diawali alif lam atau diakhiri tanwin. Berarti kita lihat nih, kalau akhirannya tanwin berarti dia isim. Tolibun. Berarti dia isim ya, akhirnya tanwin. Mudarrisani, dia nggak ada alif lam atau tanwin, tapi dia bisa berubah. Ada ani. Kalau misalnya dia berubah jadi musanna, berarti dia termasuk isim. Mudarrisuna, dia berubah juga. Ini jamak.
Al-madrasatu, ada alif lam, dia isim. Berarti yang bukan isim adalah yang ha, tolab. Karena dia tidak ada alif lam ataupun tanwin. Ismul fa'il minal kalimah kataba. Isim fa'il dari kata kataba. Sebenarnya ini belum kita pelajari, tapi kita bahas saja. Isim fa'il itu adalah pelaku. Fa'il itu adalah pelaku. Kalau misalnya kita ingin mengubah kata atau kata kerja ke isim fa'il, maka kita harus ubah ke pola fa'il. Ka-nya itu sebagai fa, ta-nya itu sebagai ain, ba-nya sebagai lam. Jadi kalau misalnya kita ubah berarti jadinya katib. Berarti yang dal. Jawabannya adalah yang dal. Tapi ini tidak akan keluar karena dia belum kita pelajari ya. Oke, sekarang buka buku kalian di bab 3. Bab 3 juga akan keluar, tapi hanya beberapa soal saja. Karena kita baru sedikit ya membahas bab 3, silakan dibuka bukunya bab 3. Halaman Safha, bentar ya. Arba'a wa sittun, 64. Silakan dibuka. Ya, kita lanjutkan ya. Sekarang dibuka bab 3, halaman 64. Yang akan kita bahas hanya 5 soal, karena hanya 5 soal yang di antara 5 soal itu yang akan keluar di PAS nantinya. Di bab 3 kita sudah belajar tentang at-talawuth atau polusi yang sudah kita pelajari ya. Oke, kita bahas satu persatu. Ar-raqmul awal, hadhihi anwa'ut talawuth illa. Di bawah ini anwa' tadi artinya adalah macam-macam ya. At-talawuth, polusi illa, kecuali apa? Coba kalian lihat teks yang halaman 47. Apa aja sih polusi? Alma, air termasuk ya, macam-macam polusi. Cuma at-turbah termasuk ya. Al-hawa termasuk, ad-dawda termasuk, berarti yang bukan adalah an-nufayat. An-nufayat bukan termasuk macam-macam polusi. Nah, ar-raqmu tsani, as-sabab fi talawuthi al-hawa, penyebab polusi udara. Huwa alif wasailun naql, sarana transportasi. Ba romyun nufayat, melempar sampah sembarangan. Jim ihraqun nafti, pembakaran minyak. Dal alma'u wasih, air yang kotor. Ha al-mawad al-kimaiyah, bahan-bahan kimia. Apa sih kalau misalnya udara itu? Biasanya dia dikarenakan ihraqun nafti ya, karena pembakaran minyak, misalnya kayak pembakaran bensin atau pokoknya yang asap-asap seperti itu namanya ihraqun nafti. Itu adalah asap ya. Ar-raqmu tsalits yu'addi ila iltihadi al-uyuni war-ri'ah. Hadhihi al-aqibah minat talawuth. Kira-kira talawuth apa? Yang menyebabkan sakit mata dan paru-paru. Yaitu adalah at-talawuth al-hawa. Berarti jawabannya adalah yang jim ya. Sekarang yang ba. Ansha'na munazzamah li himayati al-biyah. Hal tashtariku ma'ana? Makna al-kalimah allati tahta al-khattun 2. Ini enggak ada yang digaris bawahi ya. Dia yang digaris bawahi adalah li himayati al-biyah. Ini yang digaris bawahi. Saya lupa itu yang cetak. Apa itu li himayati al-biyah? Artinya adalah menjaga lingkungan. Jawabannya adalah yang jim ya. Ar-raqmul khamis.
Hadhihi al-a'malu tufsidu al-bi'ah. Ini adalah pekerjaan atau perbuatan yang merusak lingkungan. Illa kecuali. Ingat kecuali ya. Kira-kira yang mana sih yang merusak lingkungan? Itu yang jim ya. Yang dal, yazra'una al-arba. Yaitu adalah menanam atau penghijauan. Yazra'una al-arba itu penghijauan. Jadi jawabannya adalah yang Nah, dari kelima soal yang tadi, itu akan ada yang keluar di PAS. Nah, untuk kisi-kisi akan dituliskan di GCR. Jadi, silahkan kalian cek GCR kalian nanti. Itu lihat kisi-kisi apa saja sih yang harus kalian pelajari. Insya Allah, Miss tidak akan jauh-jauh dari kisi-kisi tersebut. Oke, selamat belajar. Semoga Allah mudahkan dalam mengisi soal PAS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.